Mari kita berdoa, Bapak Ibu sekalian. Benar Tuhan bahwa Engkau Tuhan sudah menjadikan kami sebagai gambar rupa Allah, dan Engkau menciptakan kami dengan satu destiny, satu tujuan akhir, yaitu untuk mengikut Engkau Tuhan. Karena apa yang akan kami kerjakan adalah baik, semua baik. Ya Tuhan, kami berdoa supaya firman-Mu pada pagi hari ini sekali lagi meneguhkan kami Tuhan sebagai anak-anak Allah untuk hidup bagi Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya, shalom semuanya Bapak Ibu sekalian. Hari ini adalah minggu yang terakhir di bulan Februari. Bersyukur kepada Tuhan atas anugerahnya yang begitu baik bagi kehidupan kita hari selepas hari. Ya, hari ini kita akan membahas satu tema, manusia diangkat menjadi anak-anak Allah. Ya, sebetulnya yang tepat adalah anak-anak Allah, bukan anak Allah. Karena di dalam terjemahan Indonesia Alkitabnya kurang akurat. Karena kalau menurut terjemahan Yunani dan bahasa Inggris itu adalah plural sifatnya, jamak, anak-anak. Karena manusia secara umum diangkat menjadi anak-anak Allah, sons of God. Ya, saudara-saudara, bukan anak Allah. Karena kalau anak Allah itu singular, itu hanya tertuju kepada Yesus Kristus. Yesus Kristus itu adalah anak manusia, sekaligus juga anak Allah. Ya, baik, mari kita membuka bagian firman Tuhan dari Galatia pasalnya yang keempat, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-7. Galatia pasal 4 ayat yang pertama sampai ayat ke-7, saya akan membacakannya bagi kita. Tidak ada lagi perhambaan. Yang dimaksud ialah selama seorang ahli waris belum akil balik, sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba. Sungguh pun ia adalah tuan dari segala sesuatu, tetapi ia berada di bawah perwalian dan pengawasan sampai pada saat yang telah ditentukan oleh Bapaknya. Demikian pula kita selama kita, tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak-anak Allah. Ya, itu yang tepat terjemahannya harusnya supaya kita diterima menjadi anak-anak Allah. Dan karena kamu adalah anak-anak Allah, maka Allah telah menyuruh roh anaknya tunggal ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak-anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Demikianlah nats firman Tuhan, saudara-saudaraku. Saudara, saya memulai pemberitaan firman ini dengan satu gambar atau satu cerita. Silahkan ditayangkan kalau ada slide-nya oleh Pak Joni. Bahwa di dalam kebudayaan-kebudayaan, saudara-saudara, kebudayaan-kebudayaan non-Kristen, ya, itu ada satu cerita bahwa di masing-masing kebudayaan itu ada konsep anak dewa, ya. Baru-baru ini saya nonton di Netflix film yang bersambung cukup panjang, saudara-saudara, yaitu Viking judulnya, ya. Viking itu adalah sekelompok orang yang hidup di Skandinavia. Skandinavia itu adalah di daerah-daerah Eropa Timur, ya, seperti Norwegia, ya, lalu ada Rusia, ya, yang sekarang sedang konflik itu, begitu, ya. Nah, mereka itu dulu di dalam zaman dulu itu hidup sebagai seorang yang disebut dengan Viking, ya, yang berperang
yang bertempur mengambil daerah yang lain, dijajah ya, untuk mereka bisa berkuasa, berjaya. Nah, saudara-saudara, film Viking ini menjadi satu film di mana dicontohkan bahwa raja yang berkuasa ya waktu itu adalah anak dewa ya. Mereka mengenal namanya dewa Odin ya. Itu nanti dalam film Thor, saudara-saudara. Kalau kita nonton film Thor, itu ada dewanya, bapaknya Thor itu adalah, dan Loki ya, Thor dan Loki itu adalah Odin ya, saudara-saudara ya. Jadi raja yang hidup di dalam dunia Viking itu, mereka menyebut mereka juga keturunan dari anak dari dewa Thor itu. Bapaknya si Thor itu disebut sebagai bapak bagi mereka ya, Odin itu. Nah, di dalam budaya Yunani kita kenal yang namanya dewa Zeus ya. Dewa Zeus itu adalah bapak daripada seluruh dewa-dewi. Jadi keturunan raja itu disebut anak dari Zeus gitu ya. Di Jepang sendiri kita lihat ada juga konsep tentang dewa matahari ya. Kaisar itu adalah keturunan dari dewa matahari dan lain sebagainya ya. Jadi di dalam budaya-budaya kuno itu ada konsep seperti itu. Tetapi kalau kita lihat di dalam budaya Kristen yang diajarkan oleh Alkitab, tentunya konsep yang namanya anak Tuhan, anak Allah berbeda dengan yang disebut anak dari dewa ya. Karena anak dewa itu bisa melahirkan seorang anak yang lain dari hasil hubungan antara suami istri ya. Makanya nanti ada yang namanya muncul Hercules, bukan ya, kalau di film-film gitu kuno ya. Hercules itu adalah anak dari persetubuhan dewa Zeus dengan perempuan yang ada di bumi, perempuan biasa ya. Tetapi Yesus Kristus berbeda. Yesus Kristus bukanlah persetubuhan antara Maria sebagai manusia biasa dengan Allah kita, bukan. Tetapi dia mengandung dari Roh Kudus. Makanya berbeda sekali, saudara-saudara ya. Nah, maka di sini kita akan coba lihat ayat yang pertama, saudara-saudara, dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia ini bahwa yang dimaksud ialah selama seorang ahli waris belum akil balik, sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba. Sungguh pun ia adalah tuan dari segala sesuatu. Saudara, mengapa Rasul Paulus mengatakan hal-hal seperti ini di dalam kitab Galatia kepada jemaat Galatia? Karena jemaat Galatia itu adalah jemaat yang sudah menjadi Kristen, tetapi mereka masih hidup dengan pola-pola lama, yaitu pola-pola Yahudi, saudara-saudara, yang sangat menekankan hukum Taurat, perbuatan baik, sunat. Nah, itu adalah ajaran-ajaran Yahudi. Maka di dalam Galatia ini, saudara-saudara, ada ajaran-ajaran yang menyatakan, ayo, walaupun kamu sudah jadi orang Kristen, kamu tetap harus melaksanakan sunat. Kamu harus tetap melaksanakan Taurat. Kamu harus tetap melaksanakan perbuatan baik. Ini namanya iman plus. Iman kepada Yesus, tetapi ada plus yang lain. Nah, jadi di sini dikatakan bahwa yang dimaksud ialah selama seorang ahli waris belum akil balik, yaitu mereka-mereka itu, ya. Akil balik di situ adalah mereka masih menjadi hamba dari hukum-hukum yang lama, hamba dari konsep-konsep yang lama, ya. Mereka masih hidup seperti itu. Karena bagi orang Yahudi itu, mereka itu budayanya, saudara-saudara, yang disebut menjadi orang yang mature atau orang yang dewasa, ya, itu adalah usia 12 tahun ke atas, ya. Usia 12 tahun bagi mereka itu dibawa ke bait suci untuk diresmikan menjadi anak Taurat, ya, anak yang dianggap sudah menjadi dewasa. Mereka dididik dari kecil oleh bapak ibunya dengan hukum-hukum, dengan ajaran-ajaran, tradisi-tradisi Yahudi, saudara-saudara, ya. Jadi kayak kita ini sekolah minggu lah, sekolah minggu dibawa, diajarin kebenaran, ya, oleh orang tua.
Orang Yahudi itu ketat dalam mendidik anak-anak ya, saudara-saudara ya. Mereka bisa mendidik anak-anak mereka, menyediakan waktu yang banyak, berjam-jam ya untuk mendidik. Jadi mereka itu salah satu dari bangsa yang menyediakan waktu yang sangat banyak dalam pendidikan anak-anak. Sehingga anak-anak itu dari kecil itu konsep parentingnya, pola asuh dari orang tua terhadap anak sangat jempolan. Nah, gitu ya. Itu yang membuat bangsa Yahudi menjadi bangsa yang besar. Karena pola asuh yang baik daripada orang tua kepada anak-anaknya. Sangat concern sekali, ya. Beda dengan zaman sekarang ya. Orang tua hanya menjadikan waktu sedikit di dalam pendidikan iman atau moral anak-anaknya karena kesibukan bekerja di dalam dunia modern ini. Tetapi orang Yahudi tidak. Nah, lalu mereka setelah 12 tahun dianggap lulus. Ya, lalu layak menjadi orang yang dewasa, ya, akil balik, ya. Kalau sekarang ini namanya apa istilahnya ya? Akil balik itu ya. Puber, ya, puber. Terima kasih. Ya, puber, saudara-saudara ya. Jadi kalau orang Yunani, orang tua masih bertanggung jawab terhadap anak-anaknya hingga usia 18 tahun, saudara-saudara. Setelahnya melalui upacara khusus, rambut anak itu dipotong, lalu kemudian ia disebut menjadi apebos, yaitu seorang kadet, ya, dan baru dianggap dewasa. Ya. Di dalam gereja-gereja Kristiani tentunya ada yang disebut juga macam-macam ya. Kalau dalam konsep kedewasaan iman, di dalam konsep Kristiani sekarang, saudara-saudara, ada gereja yang menerapkan yang namanya baptis, ya, belajar katekisasi, lalu kemudian dibaptis pada usia 14 tahun ya. Sekarang ini ada beberapa anak-anak TR ya, Losar-Susan ya, yang sedang ikut katekisasi untuk dipersiapkan di dalam baptisan. Di dalam gereja-gereja Protestan itu disebut ikut katekisasi untuk nantinya naik CD ya. Jadi proses CD itu adalah satu proses dianggap seorang anak kecil itu semakin dewasa dan semakin bertanggung jawab kepada Allah di dalam hal tindakan-tindakan di dalam hidupnya untuk mereka semakin benar di hadapan Tuhan. Jadi proses belajar di dalam katekisasi itu adalah satu tindakan iman, menjadi proses akil balik atau masa puber, melewati masa puber menjadi seorang yang dewasa. Dan dewasa di sini adalah dewasa dalam hal iman, tetapi akan mempengaruhi mereka di dalam dewasa, di dalam konsep berpikir, di dalam mentalitas mereka, dan dalam tingkah laku mereka sebagai anak-anak secara fisik, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Nah, disinilah yang dimaksud oleh Rasul Paulus. Mereka orang-orang Galatia itu, sekalipun sudah menjadi orang Kristen, masih dianggap anak-anak. Kalau anak-anak gimana? Masih susu, ya, masih makanannya adalah susu. Minumannya adalah susu, belum makanan keras. Lalu masih gampang dipengaruhi, gampang terpengaruh. Nah, orang-orang Galatia ini dipengaruhi oleh ajaran-ajaran ya yang menekankan tadi iman plus, Injil plus, ya, Injil tambahan, saudara-saudara. Nah, di sini kita melihat bahwa teguran Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia ini adalah bahwa mereka adalah orang-orang yang disebut sebagai stoikeion. Nah, ini ya, kalau kita lihat ya, mereka dikatakan bahwa mereka takluk kepada roh-roh dunia. Ayat yang ketiga, demikian pula kita selama kita masih belum akil balik, kita takluk juga kepada roh-roh dunia. Kata roh-roh dunia di sini adalah stoikeion, yang arti harafiahnya itu adalah satu deretan angka-angka. 1, 2, 3, 4, 5 begitu ya. Nah, itu adalah artinya. Jadi sesuatu angka yang masih terus berderet, berjalan dan belum genap, belum sempurna, saudara-saudara ya. Nah, di sini kalau kita lihat arti luasnya adalah mereka stoikeion ini adalah berarti sesuatu yang belum sempurna. Sesuatu yang masih belum genap ya di dalam diri mereka, konsep berpikir mereka, iman mereka, ya. Inilah artinya, yaitu mereka orang-orang Galatia ini adalah orang yang masih hidup
saudara-saudara, di bawah bayang-bayang hukum Taurat. Mereka bangga dengan keyahudiannya. Mereka bangga dengan bahwa mereka adalah pilihan Allah, Israel, ya, yang menjadi bangsa yang besar, bangsa yang diberkati oleh Tuhan, the chosen one. Nah, saudara-saudara, mereka adalah bayang-bayang, hidup di dalam bayang-bayang hukum Taurat. Kecuali, Rasul Paulus mengingatkan kepada mereka, kecuali kamu sudah betul-betul ditebus oleh darah Yesus Kristus. Maka Rasul Paulus menegaskan ini secara sangat tegas sekali, saudara-saudara. Menarik bahwa Galatia ini adalah salah satu surat yang memang surat yang berat. Karena peperangan dihadapi oleh Rasul Paulus, ya. Di antara surat-surat yang lain, di antara kota-kota di mana Paulus pernah melayani, ini adalah salah satu kota yang paling berat yang dilayani selain Korintus. Kalau Korintus itu masih enak, saudara. Masih ada ucapan syukur, ya. Aku mengucap syukur walaupun banyak percabulan, banyak perselisihan, banyak perpecahan di Korintus, ya. Tetapi kalau kita baca Galatia pasal 1, itu enggak ada kalimat-kalimat awal sebagai satu ciri khas surat Paulus yang mengucap syukur. Kenapa? Karena enggak ada yang harus disyukurin, saudara-saudara. Ya. Karena jemaat di situ adalah jemaat yang termasuk sulit dibentuk karena masih hidup dengan paham-paham kuno, paham-paham lama, sehingga tidak ada yang diucap syukuri, saudara-saudara. Maka kalau kita lihat langsung salam, ya, lalu langsung penekanan hanya satu Injil dalam perikop yang pertama, ya, Galatia 1 itu, saudara-saudara. Nah, jadi di sini kita melihat betapa orang-orang Galatia adalah orang-orang yang sulit untuk dididik. Beda sekali dengan surat Paulus kepada Filipi, ya, banyak ucapan syukur, banyak hal yang menghibur Paulus karena perbuatan mereka, karena hidup mereka. Tetapi Galatia ini menyedihkan bagi seorang rasul Tuhan seperti Paulus. Jadi seolah-olah tidak ada yang dibanggakan dari jemaat Galatia ini, sehingga tidak ada ucapan syukur di sana, saudara-saudara. Nah, maka di sini kita melihat bahwa Paulus sangat keras sekali kalau sudah menyangkut ajaran. Jadi saudara-saudara, sekali lagi, suatu gereja itu harus mementingkan ajaran daripada sekedar moral. Bukan berarti moral nggak penting. Di Korintus moralnya kacau balau, tapi masih ada ucapan syukur. Tetapi di Galatia ini ajarannya yang kacau balau. Jadi ajaran harus menjadi dasar tiang suatu gereja di atas moral. Karena ajaran bisa menyimpangkan iman orang dari Kristus. Maka gereja kalau tidak memegang teguh ajaran sembarangan, ya, menerima hamba Tuhan, menerima khotbah-khotbah dari luar yang tidak berdasarkan firman Tuhan, itu patut dipertanyakan keberadaannya sebagai gereja yang sejati. Maka di sini saudara-saudara, sekali lagi, orang-orang Galatia adalah orang-orang yang sangat ditegur oleh Rasul Paulus. Next. Nah, saudara-saudara, kita akan melihat bagaimana ayat yang dikatakan di sini tentang mereka sebagai anak-anak Allah, ya. Nah, di sini kalau kita lihat, sayang kecil, ya, tidak terbaca di dalam bahasa Yunaninya, saudara-saudara, itu adalah perbedaan antara yang mau saya tunjukkan di situ adalah perbedaan antara ayat 4 dan ayat 5, saudara-saudara, ya. Ayat 4 dan ayat 5. Di situ adalah tulisan yang dimaksud oleh Rasul Paulus adalah huion. Itu menunjukkan tentang anak Yesus Kristus, ya. Ayat yang keempat, Allah mengutus anaknya, huion. Jadi dalam bahasa Yunani itu macam-macam istilah anak, itu macam-macam, banyak. Kalau di kita cuma satu anak saja. Kalau mereka anak yang baru lahir itu ada istilah yang lain. Anak yang sudah agak gede sedikit, ada anak-anak 10 tahun, ada istilah yang lain. Anak-anak di atas 10 tahun ada istilah yang lain, gitu ya. Jadi saudara-saudara, ya. Nah, ini adalah
huion ini adalah anaknya. Anaknya ini adalah bersifat singular, bersifat tunggal yang merujuk kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi waktu dikatakan oleh Paulus di situ, tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ya, jadi di situ adalah seorang anak yang memang mau tunduk kepada hukum Taurat, tetapi dalam arti bukan takluk di sini berarti takluk berarti hidupnya adalah selaras dengan hukum Taurat, tetapi dia melompati, dia melampaui hukum Taurat itu. Ya, Yesus sendiri pernah mengatakan, aku datang bukan untuk menghapuskan hukum Taurat, tetapi menggenapkannya. Yesus datang menggenapkan, melakukan hukum Taurat, tapi dia tidak hidup di bawah bayang-bayang Taurat itu. Dia tidak diperbudak oleh hukum-hukum dunia, hukum-hukum Taurat. Nah, disinilah betapa pentingnya di dalam pemberitaan firman pada hari ini, bagaimana ditekankan oleh Rasul Paulus, bagaimana mereka hidup. Lalu ayat yang ke-5, silakan yang berikutnya, next. Nah, di situ dikatakan ayat yang ke-5 bahwa ada ungkapan bagaimana di sini dikatakan oleh Rasul Paulus bahwa dikatakan bahwa hinatous haponoman exagore hinaten huitesian. Nah, beda ya, bukan huios tapi huiotesian apolabomen. Di sini dikatakan adalah anak-anak, ya. Supaya kita diterima menjadi anak-anak Allah. Jadi dengan Yesus datang ke dalam dunia, ya, sebagai anak Allah, sebetulnya itu adalah proses untuk menjadikan orang-orang pilihan Allah ini kemudian diangkat menjadi anak-anak Allah. Manusia. Jadi pertanyaannya adalah, bisa nggak kita menyebut diri anak Allah? Bisa dalam arti kalau kita bilang, aku anak Allah, saya adalah anak Allah, untuk menunjukkan kitanya tunggal secara tunggal. Tetapi kalau bicara tentang manusia secara umum, kita nggak bisa bilang manusia adalah anak Allah. Saya adalah anak Allah, itu bisa, gitu ya. Tetapi waktu kita bilang manusia adalah anak Allah, kita adalah anak Allah. Misalnya guru sekolah minggu, adik-adik, kita adalah anak Allah. Kurang tepat. Kita adalah anak-anak Allah. Manusia adalah anak-anak Allah. Paham maksudnya saudara ya? Anak-anak Allah ini bersifat jamak, bersifat banyak, yaitu manusia yang sudah diangkat menjadi anak-anak Allah karena diadopsi. Jadi proses adopsi, saudara-saudara. Anak Allah yang sesungguhnya hanya satu, yaitu Yesus Kristus. Nggak ada yang lain. Kita mengaku, aku adalah anak Allah, menyamakan diri dengan Yesus. Oh tidak, beda. Kita bukan anak Allah yang berasal dari Allah. Anak Allah yang sesungguhnya hanyalah Tuhan Yesus, yang dilahirkan dari roh, bukan dari daging, bukan dari hasil persetubuhan antara perempuan dan laki-laki, bukan. Kalau kita adalah hasil dari orang tua kita, papa dan mama kita, maka kita menjadi manusia. Kita lalu kemudian diangkat, diadopsi menjadi anak-anak Allah, karena Allah melihat kepada Yesusnya, bukan kepada kitanya. Karena yang layak disebut sebagai anak Allah hanyalah Yesus, anak Allah yang sejati. Maka di sini saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, apa yang diungkapkan oleh Rasul Paulus di sini mengingatkan kepada mereka kembali bahwa kalau kamu betul-betul adalah orang percaya, kamu harus hidup ditebus oleh darah Yesus. Kamu tidak lagi mengikuti perbudakan hawa nafsu dunia.
cara-cara berpikir dunia, perbuatan-perbuatan baik, dan lain sebagainya. Jangan kamu banggakan. Kalau kamu sudah bertobat, jangan bangga-bangga lagi. Kadang-kadang kita ya, pertobatan kita yang lama, kalau orang, kita dengar kesaksian orang begitu ya. Dulu saya dari orang seberang, saya begini-begini, hidup nggak benar, mabok, main perempuan, judi, dan lain sebagainya. Sekarang saya sudah bertobat, gitu ya. Selama dia kesaksiannya bukan membanggakan kehidupannya yang lama, ya nggak jadi masalah ya. Tetapi kadang-kadang orang kesaksian, dia membanggakan satu kehidupannya yang lama, dan diulang-ulang, dari satu gereja, ke gereja yang lain, ke gereja yang lain, kesaksian, gitu ya. Dan cara-cara yang lama dipakai juga masih di dalam kehidupan sehari-hari, saudara-saudara. Jadi seolah-olah masih bangga dengan kehidupan yang lama itu, saudara. Padahal itu adalah sampah semuanya. Paulus memang seringkali mengungkapkan jati dirinya di dalam kehidupan yang lama, pengalamannya yang lama yang belum diubahkan. Dia jadi penjahat, pembunuh bagi orang-orang percaya, tetapi bukan itu sebagai satu proud, sebagai sesuatu yang harus disombongkan, dibanggakan, bukan. Tetapi itu adalah sesuatu perubahan karena Yesus Kristus. Tetapi kadang-kadang orang Kristen banyak yang masih bangga dengan cara-cara hidupnya yang lama, saudara-saudara. Tetapi Paulus mengatakan tidak, kamu harus bangga bukan secara aspek lahiriah. Bukan aspek lahiriah. Nah, kalau kita lihat next, di sini dikatakan bahwa agama itu, saudara-saudara, bukan hanya sekedar berdasarkan hal-hal lahiriah saja. Dengan mempraktekkan hari-hari atau hal-hal tertentu saja. Misalnya orang Galatia ini, saudara, mereka masih bangga dengan praktek-praktek. Mereka mengadakan sabat, melaksanakan sabat, ya. Lalu hari-hari raya tertentu, hari raya misalnya Pondok Daun, hari raya Tabernakel, dan hari-hari raya yang lain. Mereka masih bangga dengan hal-hal itu. Itu sebagai sekedar ritual bagi mereka. Bukan sebagai sesuatu bahwa apa yang menjadi Tuhan mau atas mereka, perubahan hidup, bukan. Tetapi itu hanya sebagai ritual, ibadah saja. Beragama saja, saudara-saudara. Nah, ini nggak tepat sebenarnya, saudara. Beragama itu adalah hal lain. Menjadi Kristen, memiliki iman, itu hal yang berbeda. Jangan kita beranggapan bahwa kalau kita sudah menjadi Kristen, kalau kita beragama Kristen, berarti kita sudah menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh. Enggak. Belum. Karena kekristenan sesungguhnya adalah proses perjumpaan dengan Yesus Kristus dan mengalami pengalaman batin yang diubahkan, saudara-saudara. Jadi jangan kita pikir karena kita sudah Kristen dari lahir, papa mama kita sudah menjadi orang Kristen, lalu cukup. Ya, tidak, saudara. Sudah banyak orang-orang membuktikan bahwa mereka sekalipun mereka dari lahir Kristen, tapi mereka belum tentu diselamatkan karena mereka hanya berdasarkan agama, tradisi. Datang kalau Natal ya Natal, datang mengikut perayaan Natal. Kalau ada Paskah, datang ikut perayaan Paskah. Kalau kenaikan Tuhan Yesus, datang ikut merayakan hari kenaikan Yesus. Tetapi tidak ada satu pengalaman, saudaraku, berjumpa dengan Kristus. Inilah yang disebut dengan iman. Iman melebihi dari satu yang disebut dengan beragama. Identitas. Agama itu hanya sekedar identitas. Tetapi agama itu tidak menyelamatkan, saudara. Jangan pikir kalau kita sudah dibaptis itu pasti otomatis menyelamatkan kita. Tidak. Tapi kalau kita sudah dibaptis dan di dalam proses pembaptisan itu kita sudah sungguh-sungguh percaya kepada Yesus Kristus, mengalami pengalaman berjumpa ya dengan Kristus, barulah
Walaupun proses pengalaman berjumpa dengan Kristus itu beda-beda bagi setiap orang, saudara-saudara ya. Bagi saya mengalami momen itu, ya. Yaitu waktu saya masih kuliah di Fakultas Ekonomi, saya ikut KKR, lalu saya angkat tangan, saya maju ke depan nangis-nangis. Bagi saya itu adalah proses pertobatan saya, berjumpa dengan Kristus. Tapi kemudian waktu saya di Jogja mengajar street untuk kaum awam, dan mantan pacar saya di situ juga adalah mahasiswa yang belajar street kaum awam yang sekarang juga sudah jadi istri saya. Saya baca surat kesaksian, setiap mahasiswa yang mau daftar kan harus ada formulir dan surat kesaksian kan, surat kesaksian hidup gitu ya. Saya baca, dia tidak mengalami momen perjumpaan yang dramatis seperti saya. Tetapi proses pertumbuhan imannya, perubahan imannya itu ada, mengalami progres. Dan itu bisa menjadi satu perjumpaan dengan Kristus. Jadi maksud saya saudara-saudara, pengalaman berjumpa dengan Kristus tidak harus lewat KKR, bukan itu maksud saya. Hanya kita tandai bahwa itu saja, bukan. Nanti saudara-saudara akan dibedakan di dalam pemahaman dari pendiri Metodis John Wesley, saudara-saudara, bahwa ada dua blessing, ada dua berkat. Yang pertama adalah the first blessing, pengalaman berjumpa, bertobat, yang harus diikuti the second blessing, yaitu pengalaman untuk menjaga kekudusan hidup, kesalehan hidup. Karena John Wesley memiliki satu konteks di mana dia berjumpa dengan Yesus pada waktu dia sudah jadi pendeta, saudara. Dia sudah jadi pendeta di gereja Anglikan, tapi dia kemudian pergi berlayar ke Amerika, ke koloninya Amerika ya, kepada orang-orang Indian. Dan waktu berlayar itu di kapal, saudara-saudara, ada badai. Badai kuat sekali yang mau menenggelamkan kapal. Dan dia takut mati. Wah, kalau saya mati, saya kemana nih? Tapi dia betapa herannya melihat ada sekelompok orang Kristen Moravia nyanyi-nyanyi, justru nyanyi lagu-lagu him ya, puji Tuhan, bersorak-sorak, tepuk tangan begitu ya. Dia bilang, kenapa kalian bisa nyanyi dalam keadaan begini? Ini lagi ada badai, kapal terombang-ambing, kita akan tenggelam, kita akan mati. Lalu pemimpin Moravia itu mengatakan, Tuan Wesley, apakah kamu percaya kepada Yesus Kristus? Ya, saya percaya. Lalu, apakah kamu sudah yakin diselamatkan oleh Yesus Kristus? Dia nggak berani jawab. Dia bingung, saudara-saudara. Dia diam. Tapi dari situ menjadi satu pergumulan batinnya. Lalu dia datang ke satu pertemuan. Lalu di pertemuan itu dibaca kitab Roma. Lalu yang sudah ditafsirkan oleh Martin Luther, kitab Roma itu. Lalu di situ dia mengalami titik balik perubahan yang disebut lahir baru. Perjumpaan dengan Sang Juru Selamat, lalu dia mau menjaga hidup kudus, hidup saleh, maka dia menekankan the second blessing. Nanti kemudian berkembang lagi, Wesley itu, Metodis itu menjadi cikal bakal gerakan Pentakosta karismatik, di mana gerakan Pentakosta karismatik nanti menekankan yang namanya third blessing, berkat yang ketiga, yaitu setelah hidup baru berjumpa dengan Tuhan Yesus, menjaga kekudusan, hidup kudus, lalu ada karunia-karunia roh, saudara-saudara. Menekankan karunia, bahasa lidah, dan lain sebagainya. Itulah gerakan Pentakosta karismatik. Nah, saudara, jadi di sini kita melihat bahwa pengalaman beragama kita itu berbeda-beda. Tetapi yang satu harus kita yakinkan, satu hal, bahwa apakah kita sudah sungguh-sungguh mengalami Yesus Kristus. Ini penting sekali. Karena menjadi orang Kristen, datang ke gereja, rajin ke gereja, belum tentu mendapatkan keselamatan. Hanya dengan berbuat baik. Jadi saudara-saudara, di sini kita melihat bahwa masih ada orang-orang Kristen ya, melakukan atau mempraktekkan budaya hari baik. Sangat disayangkan. Contohnya, next, itu ada orang Kristen, misalnya kalau dia adalah orang Jawa ya,
dia masih percaya dengan primbon-primbon, saudara ya. Ya, dia masih menghitung hari-hari baik. Ini Kliwon, ya, Kliwon dapat nilai 8, Legi itu nilai 5, lalu Paing nilai 9, Pon nilai 7, Wage nilai 4, dan kemudian ada hari-hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis ada nilai-nilainya, lalu ditambahkan tuh. Kalau Kamis sama Kliwon ditambahkan jadi berapa? Lalu mereka ada hitung-hitungannya. Oh, ini hari baik untuk melakukan sesuatu atau untuk bekerja. Kemarin saya ketemu tukang di rumah ibu saya, mama saya. Jadi dia sedang mau bangun satu rumah, ya kan? Lalu kemudian kita bilang, kapan mulainya? Dia bilang, tunggu hari baiknya. Jadi mau kerja aja harus ngelihat hari baiknya kapan. Gitu ya, saudara-saudara. Mau buat selamatan harus melihat hari baiknya kapan, gitu kan? Nah, ini saudara-saudara, konsep-konsep hari baik ini masih ada di dalam budaya-budaya tertentu di Indonesia. Sudah jadi orang Kristen, tapi kalau mau melakukan sesuatu, mengerjakan sesuatu, harus melihat ini hari baik nggak ya? Gitu kan? Nanti kalau bukan hari yang baik, bisa fail, bisa gagal. Nah, begitu juga orang-orang dari kebudayaan Tionghoa tertentu yang masih percaya dengan konsep kosmologi, ya, unsur yin yang di sana, ya. Lalu ada feng shui, itu juga menghitung hari baik, penempatan posisi dan lain sebagainya. Itu masih dikerjakan oleh orang-orang Kristen, saudara-saudara, yang pemahamannya masih belum akil balik, yang masih anak-anak. Konsep pemahaman dunianya belum dewasa, saudara-saudara, seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus di sini. Maka kita perlu menjadi orang Kristen yang belajar supaya kita memiliki pemahaman yang dewasa, tidak lagi mengikuti orang-orang yang ada di sekitar kita, pemahaman-pemahaman atau worldview, cara pandang dunia yang keliru, saudara-saudara. Jadi di sini kita melihat bahwa kehidupan Kristen adalah satu kehidupan yang harus sungguh-sungguh dijalani. Bukan sekedar beragama. Apalagi masih mengandalkan perbuatan baik. Injil plus, iman plus perbuatan baik. Nah, menjadi anak-anak Allah sesuai dengan tema kita, saudara-saudara, adalah hidup yang memiliki destiny. Ya, coba kita buka dari Efesus pasalnya yang kedua, saudara-saudara, ya, sebagai satu referensi yang lain. Efesus pasalnya yang kedua dikatakan begini, ayatnya yang ke-10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi jelas sekali destiny kita apa, saudara? Tujuan akhir hidup kita. Destiny ini lebih tepat diterjemahkan sebagai tujuan akhir daripada takdir, ya. Walaupun memang alam sudah menakdirkan kita, ya, dalam hal keselamatan, ya. Jadi tujuan akhir kita adalah melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Luar biasa, ya. Jadi Allah sudah punya mega project bagi kita masing-masing. Setiap orang itu masing-masing sudah didesain oleh Allah dengan satu mega project untuk melakukan pekerjaan baik yang sudah dipersiapkan Allah sebelumnya, saudara-saudara. Inilah destiny kita. Sebagaimana Abraham, bapak orang beriman, dia memiliki satu destiny, yaitu bagaimana Allah mengadakan perjanjian dengannya. Dia dijanjikan akan masuk ke tanah Kanaan, dia akan menjadi bapak orang percaya, walaupun pada waktu dia blank, saudara-saudara. Bagaimana mungkin aku nggak punya anak, kok aku bisa menjadi bapak daripada orang percaya yang begitu banyak.
keturunannya seperti bintang di langit dan pasir di pantai. Bagaimana mungkin? Tetapi ternyata itu terjadi karena Allah yang melakukan destiny atau menetapkan kehidupannya untuk melakukan satu pekerjaan baik. Demikian juga dengan Rasul Paulus yang Allah punya destiny dalam kehidupannya bahwa dia harus menjalankan panggilan Allah untuk memberitakan Injil sampai ke ujung bumi. Makanya begitu banyak surat-surat Rasul Paulus, saudara-saudara. Karena dia paham visi dari Allah, apa yang Allah mau, apa yang Allah kehendaki. Bukan sekedar menjadi orang, oh aku dulu dari orang Yahudi, ya, aku dulu baik, jadi orang Yahudi, perfect, ya. Tetapi ketika dia menjadi orang Kristen, dia tidak melempem, tapi dia juga justru lebih perfect lagi menjadi orang Kristen, mengerjakan God's will dalam kehidupannya, yaitu memberitakan Injil, saudara. Jadi saudara-saudara, di sini kita melihat bahwa apa yang menjadi destiny kita itulah yang harus kita kejar. Jangan hanya puas dengan apa yang kita miliki, saudara-saudara, sebagai anak-anak Tuhan. Saya bersyukur kepada Tuhan. Ya, saya ditambahkan usia lagi ya. 50 tahun gocap ABG ya. Itu golden age ya. Atau kalau diibaratkan permainan itu, sepak bola itu baru half time. Kalau hidup manusia bisa sampai 100, itu berarti kan baru half time, satu babak. Akan ada satu babak lagi ya, babak kedua perjalanan ini gitu, saudara. Tapi saya bersyukur bahwa selama 50 tahun ini Tuhan sudah memimpin hidup saya ya, menyertai saya, memberikan saya kesempatan lagi hidup setelah operasi bypass ya, apa yang saya alami. Wah, saya melihat ini adalah satu anugerah yang luar biasa yang membuat saya berpikir bagaimana saya tidak puas dengan apa yang ada dalam kehidupan saya saat ini. Saya masih harus mengerjakan visi Allah, pekerjaan-pekerjaan Allah di dalam kehidupan saya ke depan. Maka saudara, ada satu destiny, yang satu tujuan yang mau dikejar. Saya tidak tahu apa itu, tapi saya ingin mengejarnya sedemikian rupa. Pada waktu saya 30 belum 40 ya, waktu itu saya berusaha untuk sama istri membuat yayasan ya. Yayasan, tapi ternyata dalam perjalanannya sulit karena kami harus ke Jakarta. Saya melayani, itu ada di Cikarang, yayasan itu satu yayasan Kristen pendidikan, ya akhirnya tidak dapat dijalankan ya dengan baik. Tapi pada akhirnya saya lihat Tuhan menunjukkan satu visi yang jauh lagi, bahwa ada hal yang harus diperbuat di usia 50 tahun ini. Misi Tuhan bagi saya, bahwa hidup nggak bisa hanya sekedar begini-begini aja, santai-santai, tapi harus ada yang mau dikejar. Itu apa? Visi Tuhan yang harus lebih melampaui daripada apa yang sudah ada. Sudah diberikan kesempatan untuk diberikan kesehatan ya, diberikan usia, dan banyak berkat-berkat yang lain. Nah, ini yang harus menjadi satu destiny yang harus dikejar. Dan setiap orang berbeda-beda destiny-nya, saudara-saudara. Kalaupun dulu pernah mengalami tidak dapat berhasil dengan baik, saya yakin percaya dengan pengalaman, dengan usia yang semakin tambah bijaksana, matang, Tuhan akan pimpin, dan tidak ada kata untuk kita gagal atau jatuh. Semua adalah melakukan kehendak Tuhan. Jadi bagaimana menggenapkan rencana Allah. Jadi bukan achieve sebagai sesuatu yang kita capai, tapi accomplish, lebih kepada accomplish, yaitu menggenapkan rencana Allah di dalam hidup kita. Nah, saudara-saudara juga yang ada di dalam dunia sekuler, mari, ada destiny-nya, masing-masing. Ada yang mau kita capai, bagus yang kita mau capai.
satu achieve. Tapi lebih daripada sekedar achievement, itu harus menjadi satu yang namanya accomplish. Ya, sesuatu yang kita genapkan rencana Allah dalam hidup kita. Apapun kita, di bidang apapun kita. Nah, ciri hidup Kristen dikatakan adalah, menurut Sinclair Ferguson dalam satu bukunya, ada dikatakan bahwa dua hal menjadi ciri kita orang Kristen, yaitu keterpisahan dan dapat dibedakan. Kehidupan kita sebagai anak-anak Allah harus berbeda daripada orang lain karena kita terpisah, dipisahkan, saudara-saudara. Kita ini dipisahkan. Karena itu kita harus berbeda, kontras kehidupan kita. Gaya hidup kita, cara berpikir kita, cara kita bekerja, itu harus kontras. Nah, inilah yang dimau oleh Rasul Paulus kepada jemaat-jemaat di Galatia, saudara-saudara. Jadi di sini kita melihat bagaimana Tuhan masing-masing kepada kita sudah diberikan satu kepercayaan. Satu kepercayaan. Kita adalah anak-anak Allah. Marilah kita menjadi anak Allah, ya. Walaupun kita hanya anak adopsi, saudara, ya. Jadi jangan GR, ya. Kita bukan anak Allah, kita adalah anak adopsinya Allah. Yang menjadi anak Allah sesungguhnya hanyalah Yesus Kristus. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena Engkau adalah Allah yang sudah mengaruniakan keselamatan kepada kami dan sudah mengangkat kami menjadi anak-anak Allah. Terima kasih Tuhan, betapa baik Engkau, betapa besar anugerah-Mu Tuhan bagi setiap kami. Kami percaya jemaat-jemaat-Mu di GIA Isa Almas ini pun, Tuhan, kami yang sudah Tuhan pilih menjadi anak-anak Allah, kami pun diberikan satu rencana yang indah bagi Tuhan. Rencana yang Tuhan mau Engkau nyatakan kepada kami. Tapi apa itu kami tidak tahu Tuhan. Kami hanya berserah sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Syukur untuk firman-Mu yang sudah mengingatkan kami akan tujuan hidup kami sebagai anak-anak Allah. Dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saya serahkan kepada. Ya, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan